Fatimah Pati dan video ketiga dengan NIM 23631515. Saya Raja Samara Fadia dari Prodi Farmasi dengan NIM 2307313110009. Nama saya Rismada Agung Arya dari Farmasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Anissa Wardandula dari Prodi Farmasi dengan NIM 2360131102. Perkenalkan, nama saya Farida Khalifatul Rumah dari Farmasi Angkatan 2023 dengan NIM 230703110023. Bagaimana hukum perempuan yang akan atau sedang melaksanakan wukuf di Arafah mengalami haid? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang paling penting. Berbeda dengan rukun yang lain, wukuf di Arafah tergolong ibadah yang pelaksanaannya dibatasi dengan durasi waktu. Waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i hanya dibatasi sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah mengapa wukuf di Arafah dianggap sebagai inti dari ibadah haji. Siapa saja yang melewatkan kesempatan wukuf di Arafah, maka dianggap terlewat menunaikan ibadah haji. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis yang artinya, dari Abdurrahman bin Ya'mar, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikerumuni banyak orang. Lantas mereka bertanya kepada beliau tentang haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, haji adalah Arafah. Barang siapa yang sempat berada di Arafah pada malam Arafah yang menjadi bagian dari malam mabit di Musdalifah sebelum terbitnya fajar, maka ibadah hajinya sungguh telah sempurna. Jika memang wukuf di Arafah merupakan inti dari rangkaian manasik haji, lantas bagaimana dengan jamaah perempuan yang akan atau sedang melaksanakan wukuf justru mengalami menstruasi? Apakah dia dianggap tidak bisa menunaikan haji pada tahun itu? Atau apakah wukuf yang dia lakukan tetap dianggap sah, sementara dia sedang berhadas besar? Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ulasan terdahulu, seluruh rangkaian ibadah haji tetap sah walau ditunaikan dalam kondisi berhadas, kecuali tawaf. Artinya, suci dari hadas kecil maupun besar bukan syarat sah melakukan wukuf. Perempuan haid tetap bisa dan sah melakukan wukuf di Arafah, sepanjang dia ikut hadir di padang Arafah bersama jutaan jemaah haji yang lain dalam kondisi tidak pingsan ataupun hilang ingatan. Sebab hakikat wukuf di Arafah adalah hadir di kawasan tersebut pada waktu yang telah ditentukan walau hanya sesaat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut. Man waqafa ma'ana hadal mawqifa wa kana qad afadha qabla dhalik min arafatin faqad tamma hajjuhu. Yang artinya, barang siapa melakukan wukuf bersama kami di tempat ini dan sebelumnya bertolak dari Arafah, maka ibadah hajinya tetap sempurna. Hadis riwayat Al-Hakim. Ibnu Al-Munzir, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dengan sangat tegas menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat seseorang boleh melakukan wukuf di Arafah meskipun tidak dalam keadaan thaharah. Bahkan ketika junub, haid maupun hadas yang lain sekalipun. Mengapa diperbolehkan? Karena wukuf bukan tergolong ibadah yang ada kaitannya dengan Ka'bah. Sehingga seseorang yang melakukan ibadah tersebut tidak diharuskan dalam keadaan thaharah. Berbeda dengan tawaf atau sholat.
yang pelaksanaannya berkaitan dengan Ka'bah, sehingga toharoh menjadi syarat sah melakukan kedua ibadah tersebut. Dan perlu diketahui bahwa seluruh rangkaian manasik hakikatnya merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau qurbah. Menurut para ulama, qurbah sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, qurbah yang disyariatkan wajib dilakukan dalam kondisi toharoh. Yang kedua, qurbah yang disunahkan untuk dilaksanakan dalam kondisi toharoh. Maka, seluruh rangkaian manasik haji sendiri tergolong qurbah yang sunnah untuk dikerjakan dalam keadaan toharoh, kecuali tawaf. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Sekalipun boleh melakukan wukuf tidak dalam kondisi toharoh, jemaah perempuan yang tidak sedang haid disunahkan untuk tetap dalam keadaan toharoh atau memiliki wudhu, sehingga wukufnya menjadi lebih sempurna. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bahwa setiap orang disunahkan untuk menjalankan seluruh rangkaian manasik hajinya dalam keadaan memiliki wudhu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik.